yang akan saya sampaikan adalah pengertian syirik. Pengertian syirik. Syirik adalah dosa besar yang tidak dapat diampuni. Kegiatan syirik juga sangat dekat dengan kehidupan manusia karena letaknya di dalam hati yang mana setiap manusia berpotensi untuk melakukannya. Lalu, apakah sebenarnya syirik itu? Kata syirik berasal dari kata syarika, yang berarti berserikat, bersekutu, bersama, atau berkongsi. Syirik adalah akhlak yang melampaui batas aturan dan bertentangan dengan prinsip tauhid, yaitu taat secara sadar dan sukarela pada suatu ajaran atau perintah selain ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang syirik disebut dengan musyrik. Dalam Islam, syirik adalah dosa yang tak dapat diampuni kecuali dengan pertobatan dan meninggalkan kemusyrikan tersebut sejauh-jauhnya. Membahas poin yang kedua, yaitu bentuk-bentuk syirik. Syirik dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian, yaitu yang pertama syirikul akbar atau syirik besar, di mana syirik ini bisa dikatakan langsung menyekutukan Allah dengan ucapan maupun perbuatan. Contohnya, menganggap adanya sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap Allah mempunyai anak, atau segala perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah. Yang kedua adalah syirikul asgar atau syirik kecil. Syirik ini juga disebut sebagai syirik ringan. Contoh syirik ringan adalah riya. Riya adalah pamer atas amalan-amalan atau perbuatan baik yang telah dilakukan atau sedang akan dilakukan. Maka konsekuensi yang kedua ini adalah menggugurkan semua amalan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Al-Baqarah surah kedua ayat 264 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau gugurkan semua amalan yang pernah engkau kerjakan dengan perbuatan yang merusak." Contohnya adalah riya. Sumber dari Ustadz Adi Hidayat dan web Universitas Islam An-Nur Lampung. Ada 3 sebab munculnya perilaku syirik, yaitu al-jalu, kebodohan, niful iman, lemahnya iman, dan taklid, ikut-ikutan secara membagi buta. Al-jalu, sebab pertama, perbuatan syirik. Karenanya masyarakat sebelum datangnya Islam disebut dengan masyarakat jahiliyah, sebab mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dalam kondisi yang penuh dengan kebodohan itu, orang-orang cenderung berbuat syirik, dan biasanya di tengah masyarakat jahiliyah, para dukun selalu menjadi rujukan utama. Mengapa? Sebab mereka bodoh, dan dengan kebodohannya mereka tidak tahu bagaimana seharusnya mengetahui berbagai persoalan yang mereka hadapi. Ujung-ujungnya para dukun sebagai narasumber yang sangat mereka agungkan. Penyebab yang kedua yaitu deful iman atau lemahnya iman. Seorang yang imannya lemah cenderung berbuat maksiat, sebab rasa takut kepada Allah tidak kuat. Lemahnya rasa takut kepada Allah ini akan dimanfaatkan oleh hawa nafsu, seperti memohon kepada pohon besar karena ingin segera kaya, datang ke kuburan para wali untuk meminta pertolongan agar dipilih menjadi presiden, atau selalu merujuk kepada para dukun supaya penampilannya tetap memikat hati orang banyak. Sebab yang ketiga yaitu taklid atau ikut-ikutan. Al-Quran selalu menggambarkan bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah selalu memberi alasan mereka melakukan itu karena mengikuti jejak nenek moyang mereka. Oke, poin keempat yaitu tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik. Upaya Nabi SAW dalam menjaga kemurnian tauhid dari perkataan dan perbuatan yang menodainya, yang membuat kemurnian tauhid menurun dan berkurang. Sementara Rasulullah SAW sangatlah menyayangi umatnya, sangat ingin agar kita terhindar dari kesyirikan. Karena itulah Rasulullah SAW berupaya menutup pintu-pintu kesyirikan dengan cara berikut. Yang pertama, tidak berlebihan dalam memuji dan mengagungkan Nabi SAW. Seperti sabda beliau, "Janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji putra Maryam. Aku ini tiada lain adalah hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya." Beliau membenci kalau mereka mengarahkan pujian kepada beliau. Beliau memberi kabar
bahwa mengerahkan pujian kepada orang dipuji walau memang begitu adanya termaksud perbuatan setan, karena sedang memuji kepadanya akan membawanya kepada sikap membanggakan diri dan itu menafikan kesempurnaan tauhid. Yang kedua, beliau melarang kita dari melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan larangan menjadikan kubur beliau sebagai id atau tempat yang didatangi berulang-ulang. Syekhul Islam rahimahullahu berkata, kata al-id merupakan kata benda atau sebutan terhadap pertemuan umum yang kembali terulang, yang berlaku menurut kebiasaan, baik kembali dengan kembalinya tahun, minggu, bulan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Rasulullah melarang untuk melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan melarang kuburan beliau untuk dijadikan sebagai tempat id. Sebagaimana sabdanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan dan jangan jadikan kuburanku sebagai id. Salawatlah kepadaku karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada." Yang ketiga, larangan bersafar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid. Secara umum melakukan perjalanan jauh atau safar tidaklah dilarang di dalam Islam. Bahkan Islam mengajarkan adab safar, akan tetapi sengaja bersafar ke suatu tempat hanya untuk melakukan peribadatan khusus di sana seperti fenomena di atas adalah perbuatan terlarang yang bertentangan dengan hadis Nabi yang dikenal dengan hadis Syadrul Rihal. Nabi bersabda, tidak boleh mengadakan safar atau perjalanan dengan tujuan beribadah kecuali menuju 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, dan Masjidku atau Masjid Nabawi. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 11.979 dari Abu Sa'id Al-Khudri.